Kalau Anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan. Dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Yang dibangun tidak dengan Allah, tidak susah menghantarkan kepada Allah. Maka mulailah aktivitas Anda semuanya dengan Allah. Anda mau buka toko, siapa di antara kita di saat buka toko ngambil air wudhu lalu berdoa, atau ngambil air wudhu lalu sholat? Kan ada dua cara. Dalam riwayat hadis Nabi itu ada, pertama ngambil air wudhu kemudian berdoa, namanya hajat. Atau ngambil air wudhu saja, tidak sempat sholat langsung berdoa. Siapa di antara kita yang hendak membuka toko melakukan hal yang demikian ini? Ya Allah, aku akan buka toko cari rizki, lapangkan rezeki ya Allah. Siapa? Yang ada di otak kita adalah prinsip bisnis, market, bidik pasar, strategi, promo, itu saja. Padahal siapa yang menjadikan orang kaya? Allah. Biarpun tanpa mengenal Allah pun bisa kaya raya, tapi beda kayanya dengan Allah dan kaya yang lupa dengan Allah. Kalau lupa, kayanya lupa dengan Allah, maka susah menggunakan hartanya untuk Allah. Tapi dia yang kaya dengan Allah, begitu mudahnya dia membawa hartanya kepada Allah hingga surga. Jangan pernah melihat modal materi, tapi kuatkan usaha dan tawakal. Nih, bantuan cuma 6 miliar, tapi ternyata keperluannya berapa? 126 miliar. Tapi buktinya jadi masjid yang besar. Kalau diikutkan modal, mana mungkin cukup? Maka begitu juga dalam menatap hidup ke depan. Kamu kenapa belum juga nikah? Modalnya besar Pak Ustaz. Terus gimana? Nunggu yang gratisan aja lah. Dan begitu, usaha, tawakal, doa. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu masuk ke pasar Madinah, tidak ada bekalnya, tidak ada duitnya sama sekali. Datang ke satu kios cangkul, mengatakan, boleh nggak saya pinjem ya, dengan jatuh tempo besok saya bayar, saya beli sekarang 5 cangkul. Kata orang itu, silahkan diambil. Dijual di pasar yang sama oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu, kemudian laku. Dikembalikanlah uang, dibayar. Sebulan kemudian Abdurrahman sudah punya kios. Asal Anda punya satu modal yang penting, kejujuran. Dalam bisnis untuk sukses jujur, itu saja kata kuncinya. Kalau jujur insya Allah amanah, Allah berkah itu. Kalau dua orang saling transaksi, pembeli dan penjual, dua-duanya jujur, maka Allah pasti berkahi transaksinya. Yang beli barang berkah, dipakainya lama, enak, gitu kan. Yang terima duit juga berkah, bisa beli barang lagi, laku lagi. Memang begitu. Dan kalau salah satunya sudah niat berkhianat, maka Allah SWT angkat berkahnya. Nasihat nih buat yang mau usaha. Jangan, kalau bisa jangan usaha dengan hutang. Gimana usaha? Usaha bagi hasil. Jadi kalau ada teman, lebih baik bagi hasil. Kenapa? Kalau utang kemudian gagal, harus bayar semuanya. Tapi kalau bagi hasil, memang kalau dilihat bagi hasil ini kadang-kala kita merasa enak banget ya. Dia nggak ikut kerja, anak kerja, dapat dia 40%. Anak cuma 60%. Kalau pakai bank kan cuma berapa persen? Kita lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba itu berkahnya habis. Jadi walaupun kau berpikir hasilnya banyak, nggak ada berkahnya, dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala.